Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6771. Di kursi VIP di seberang Lina Pena, ada sekelompok pria dan wanita berpakaian preman berbicara dengan keras. Pria dan wanita ini semuanya memiliki ekspresi arogan di wajah mereka. Dan penghinaan terhadap orang lain tampaknya menyebar dari lubuk tulang mereka. Dan inti dari kerumunan itu adalah pria botak. Dia mengenakan jas putih sederhana. Dan dia memakai sepatu linen tua walsing. Ketika dia duduk di sana, dia merasa setengah tertidur dan setengah bangun. Ini adalah pemimpin orang-orang yang datang untuk menendang aula. Mereka semua memanggilnya Tuan Muda Chen. Tatapan Mandy Zimmer tertuju pada pria botak itu untuk pertama kalinya. Dan dia berbicara dengan sungguh-sungguh jelas. Meskipun dia tidak sering datang ke sini, dia masih memiliki pemahaman yang baik tentang arena tinju bawah tanah ini. Harvey York berkata dengan ringan. Ciri-cirinya sangat jelas. Benar-benar tidak mungkin untuk mengetahui sejarahnya. Aku tidak tahu. Tapi uang seharusnya hanya angka baginya. Mandy Zimmer menghela nafas. Pakaiannya tidak istimewa. Tapi, jam tangan Richard Mille edisi terbatas di tangan kirinya disebut tiket miliarder. Hanya dari sudut pandang ini, aku sudah bisa melihat betapa kuatnya dia. Selain itu, setiap kali dia memenangkan uang, dia akan membayar konsumsi seluruh penonton. Itulah mengapa semua pelanggan di venue menganggapnya sebagai kakak laki-laki. Jika dia diusir secara paksa saat ini, aku khawatir tempat kita akan langsung hancur. Karena itu, ekspresi Mandy Zimmer menjadi semakin jelek. Jika orang seperti itu datang ke sasana tinju bawah tanahnya mungkin tidak perlu dibuka. Aku mengerti, tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga memahami hati orang. Ini bukan pria biasa. Harvey York tampak acuh tak acuh. Masuk akal kalau orang seperti itu harus bisa menemukan sesuatu yang lebih baik. Kenapa kamu tidak tahu selain mengetahui bahwa dia disebut Tuan Muda Chen? Mandy Zimmer hendak mengatakan sesuatu ketika telepon bergetar. Setelah mengangkat telepon dan melihatnya, dia berkata dengan ekspresi aneh. Aku menemukan sesuatu dengan harga tinggi lagi. Orang ini bernama Chen Rensuan. Nama ini sangat istimewa. Dalam sistem kantor polisi, hanya ada satu orang dengan nama ini. Tapi masalahnya adalah kantor polisi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa informasi nama ini. Jika kamu ingin melanjutkan penyelidikan, aku khawatir kamu membutuhkan otoritas 4 pilar. Juga, orang yang membantu aku memeriksa berita mengatakan bahwa dia meragukan 4 pilar, dan mungkin tidak memiliki otoritas. Harvey York mengangguk, dan berkata dengan ringan, tidak perlu memeriksa. Tuan Muda Chen Rensuan, ini pasti salah satu dari 3 tuan muda di Chenjiagou. Karena ini masalahnya. Wajar jika petinju yang mereka kirim bisa mengalahkanmu. Lagi pula, dalam hal kekuatan, 10 keluarga teratas tidak sebanding dengan seni bela diri Tanah Suci. Mendengar kata-kata Harvey York dengan sangat pasti, wajah Mandy Zimmer menjadi semakin jelek. Meskipun dia sudah menebak sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa faktanya adalah yang paling merepotkan di antara tebakannya. Tanah Suci seni bela diri. Keluarga Jin di Mordu mungkin tidak takut. Tapi cabang ke-9-nya sama sekali tidak mampu memprovokasi. Pada saat ini, terdengar suara keras dari depan. Dan kemudian,
Seorang pria dengan tubuh bagian atas telanjang perlahan keluar dari lorong di bawah mimbar dan muncul di atas ring. Aura tak terkalahkan menyebar dari tubuhnya saat ini, membuat orang merasa terintimidasi hanya dengan melihatnya. Melihat orang ini, banyak orang di lapangan berteriak keras, "Raja Tinju! Raja Tinju!" Bab 6772. Jelas. Yang disebut juara tinju ini pasti telah memenangkan banyak pertarungan satu demi satu. Jika tidak mungkin semua penonton melihatnya seolah-olah mereka telah dipukuli sampai mati. Di antara mereka, puluhan wanita berteriak kegirangan dan memutar mata mereka terus-menerus. Mereka pasti berada di tempat yang tinggi. Suasana menjadi sangat panas dan bersemangat saat ini. Seolah-olah yang disebut juara tinju di depannya benar-benar membuat dunia kewalahan. Mandy Zimmer melihat pemandangan di depannya dengan sedikit cemberut, dan berkata perlahan setelah sekian lama, "Ini adalah master yang dibawa oleh Chen Rensuan. Dia mengklaim sebagai juara tinju, dan menilai dari tembakannya. Memang benar dia telah bertarung dengan tinju hitam bawah tanah semacam ini selama bertahun-tahun. Dia telah memenangkan 5 pertandingan hari ini. Yang berarti dia telah memenangkan kami setidaknya 500 juta. Jadi begitu. Ini mesin pencetak uang." Harvey York menyipitkan mata pada adegan ini dan sedikit mengangguk. Di permukaan, orang ini seharusnya menjadi raja, prajurit puncak. Tetapi jika itu benar-benar pecah, aku ragu dia memiliki kekuatan dewa perang setengah langkah. Mandy Zimmer mengangguk dengan murung, lalu melanjutkan, "Ini hanyalah salah satu master yang dibawa oleh Chen Rensuan. Selain juara tinju, ada raja kaki, jari, pedang, dan sebagainya. Masing-masing memiliki nama yang bagus, dan fakta membuktikan bahwa mereka semua sangat kuat. Untuk juara tinju di depanku, yang terlama dari 5 pertarungannya hari ini hanya 3 menit. Petinju di pihak kita mungkin sudah takut kalah." Setelah hening sejenak, Harvey York berkata dengan lembut, "Apakah mengonsumsi narkoba diperbolehkan dalam pertandingan tinju seperti itu? Kamu bisa minum obat, atau kamu bisa menggunakan obat genetik dari Amerika Serikat, asalkan kamu memilikinya." Setelah ragu sejenak, Mandy Zimmer menjawab dengan jujur, "Namun, untuk menghindari gejala sisa, bahkan jika kami membiarkan petinju meminum obat, kami akan mengontrol dosisnya. Namun, apa yang terjadi pada pihak lain berada di luar kendali kami." Harvey York menghela nafas. Tidak peduli apakah itu solusi obat genetik atau obat kuno yang dapat merangsang potensi seseorang. Tidak peduli bagaimana dosisnya dikendalikan. Itu pasti bukan hal yang baik untuk seorang praktisi seni bela diri. Selama digunakan dalam waktu yang lama, pasti akan ada gejala sisa. Namun, jika Ethan Hun mengatakan bahwa tempat ini sudah ada bertahun-tahun yang lalu, Mandy Zimmer tidak dapat melarangnya sendiri. Saat ini, Harvey York tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyipitkan mata ke arah cincin di depannya. Segera, petinju tinggi dan kekar lainnya muncul. Dia mengenakan baju besi kulit yang bisa melindungi beberapa titik vital. Tapi baju besi kulit semacam ini tidak terlalu penting di depan duel master. Itu hanya hiasan sederhana itu saja. Ini jelas petinju ke-9. Mengikuti perintah tuan rumah, juara tinju dan petinju ke-9 semuanya saling menginjak dan bergegas menuju satu sama lain. Ledakan. Petinju dari tim ke-9 bergegas menyerang lebih dulu. Dan tinju panjang menghantam wajah lawan. Tapi entah kenapa, saat meninju, bahkan petinju ke-9 yang sudah kecanduan narkoba itu masih secara naluriah menarik kekuatannya. Seolah siap menghindari jurus pamungkas lawan kapan saja. Saat sang juara tinju melihat adegan ini, dia mencibir dan langsung menendang. Melihat sang juara tinju bergerak, petinju ke-9 langsung menghindar.
Namun meski berhasil mengelak dengan susah payah, ia sudah kehilangan kesempatan. Harvey York tidak perlu melanjutkan membaca. Dia sudah menebak akhirnya. Ada juga banyak penonton yang cerdas di arena. Melihat pemandangan ini saat ini, mereka semua mencemooh. Bab 6773. Di cabang ke-9. Lina Pena, yang bertanggung jawab atas masalah ini, terlihat sangat murung. Karena petinju ini sudah menjadi yang terkuat yang bisa dikirim oleh tim ke-9 sejauh ini. Tapi tak disangka, di depan pihak lain, dia masih seperti pemula. Adapun Chen Rensuan, dia dengan santai minum teh sambil memegang cangkir teh. Dan ada layar permainan di telepon di tangannya. Jelas, akhir dari pertunjukan bagus di depannya sudah diputuskan. Dan itu membosankan. Ini tidak sepraktis bermain game. Sikap seperti ini benar-benar unggul. Dan di sampingnya, seorang wanita berjaket terlihat menghina. Dan dia juga tidak terlalu tertarik dengan pertarungan sengit di depannya retakan. Terlihat bahwa setelah lebih dari selusin gerakan dari kedua sisi, petinju dari cabang ke-9 telah benar-benar dirugikan. Kemudian juara tinju itu berkedip dan mematahkan tangan kirinya dengan satu gerakan. Belum sempat berteriak, sang juara tinju sudah tiba di depannya. Memegang kepalanya dengan satu tangan dan mendorong ke arah belakang. Engah, darah menyembur keluar pada saat ini. Dan pada saat yang sama terdengar jeritan yang tak terkatakan. Suasana di lapangan mandek saat ini. Juara tinju mengabaikan lawannya yang kalah, tetapi mengangkat tangannya ke arah tribun sekitarnya. Sorakan dan raungan keluar lagi, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Mandy Zimmer melihat pemandangan ini dengan wajah yang sangat pucat. Dia jarang datang ke gym tinju bawah tanah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertandingan arena grup, yang dia bayangkan tidak lebih dari pukulan ke daging, akan sangat berdarah. Dia bukan anak berusia 3 tahun. Meskipun ada staf medis yang membawa tandu untuk merawat petinju ke-9. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Hasil terbaik bagi lawan adalah cacat seumur hidup. Ekspresi Harvey York tidak banyak berubah. Tetapi menyipitkan mata ke arah juara tinju. Dan langsung melihat banyak hal. Juara, tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Juara tinju. Segera. Sorak-sorai menyebar seperti gunung dan lautan. Orang-orang di sekitar Chen Rensuan juga tertawa terbahak-bahak. Ada juga beberapa yang kualitasnya pas-pasan. Yang langsung memberikan jari tengah Lina Pena. Wow, di atas ring. Sang juara tinju terus memukuli dadanya seperti orang utan yang marah. Namun tindakan seperti itu tampak lebih provokatif. Sekretaris Pena. Maaf. Kami menang lagi. Menggabungkan game. Sebelumnya, kami memenangkan 600 juta hari ini. Keluarga Jin di Mordu memang salah satu dari 10 keluarga teratas. Dan mereka memiliki mesin pencetak uang. Aku bisa memenangkan uang seperti ini. Dan kamu tidak membayar sepeser pun. Langka dan berharga. Aku sangat mengagumimu. Chen Rensuan meletakkan cangkir teh di tangannya. Dan melihat ke arah Lina Pena. Yang memiliki ekspresi sangat muram. Katakan padaku. Jika aku terus bermain seperti ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga Jin di Mordu untuk mengakui bahwa aku takut? Atau, tempatmu baru saja ditutup. Setelah mengatakan ini, Chen Rensuan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Kata-kata ini penuh dengan ironi dan ejekan. Lina Pena tampak jelek. Lalu perlahan berkata, Tuan Muda Chen, kami di sini untuk urusan bisnis. Jika kamu berani datang dan bermain, kami berani membuka pintu. Apakah penting untuk menang atau kalah? Bisakah tata letaknya lebih besar? Di tempat ini, semua tentang menjadi bahagia. Hahaha. Chen Rensuan bertepuk tangan. Menarik.
Sepertinya strukturku kecil. Nah, bagaimana kalau kita mengadakan pertandingan besar? Taruhan 1 miliar. 1 miliar tidak cukup. Jika kamu ingin bermain, bermainlah dengan 10 miliar. Tepat ketika Mandy Zimmer terlihat jelek, Harvey York menepuk pundaknya dan berbicara dengan ringan. Bab 6774. 1 miliar tidak cukup. 10 miliar jika kamu ingin bermain. Mendengar kata-kata Harvey York, tiba-tiba hadirin terkesiap. Mata yang tak terhitung jumlahnya di lapangan tertuju pada Harvey York hampir pada waktu yang bersamaan. Selain kaget dan tidak percaya, itu lebih merupakan perasaan melihat orang bodoh. Bagaimanapun, siapapun dapat mengatakan bahwa Chen Rensuan dan partainya telah menggembungkan wajah ring tinju. Sekarang cabang ke-9 telah kehilangan setidaknya 1 miliar yuan. Tidak peduli seberapa keras mulut Lina Pena, dia tidak bisa menyembunyikan fakta kehilangan yang sangat besar. Oleh karena itu, pada saat Harvey York berdiri dan mengucapkan kata-kata seperti itu, di mata banyak orang, itu hanya wajah bengkak yang berpura-pura gemuk. Lagi pula, dalam persepsi semua orang, saat ini, kamu harus mengakui kekalahan. Kamu harus mengakui kekalahan. Daripada terus ribut di sini. Pria dan wanita di sekitar Chen Rensuan semua melirik pada saat ini. Mereka tidak merasa takut atau bersemangat karena ini. Tetapi lebih dari semacam penghinaan dan penghinaan. Mandy Zimmer hendak mengatakan sesuatu. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Harvey York, dia hanya diam saat ini. Membiarkan Harvey York memutuskan segalanya. Lagi pula, dia percaya bahwa Harvey York bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Tuan York, Nona Zimmer, kalian ada di sini. Lina Pena sangat gembira saat mendengar suara itu. Lalu berjalan mendekat dengan ekspresi minta maaf. Membungkuk 90 derajat. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Karena aku terlalu tidak kompeten. Kalau tidak, kerugiannya tidak akan terlalu berat, jelas. Mandy Zimmer baru-baru ini menugaskannya untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi dia gagal satu demi satu secara tak terduga. Kehilangan hampir semua uang tunai di akun ke-9. Jika bukan karena kualitas psikologisnya yang sangat kuat, dia mungkin telah melompat dari gedung saat ini. Tidak apa-apa. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Harvey York tersenyum. Mereka sengaja datang ke sini untuk mengacaukan segalanya. Tidak peduli siapa mereka. Mereka akan berakhir dengan cara yang sama. Itu bukan kesalahan perang. Mendengar kata-kata Harvey York, hati Lina Pena yang menggantung sedikit rileks. Setidaknya Harvey York dan Mandy Zimmer tidak akan curiga bahwa dia memiliki musuh internal dan eksternal dan dengan sengaja mengaku kalah. Mandy Zimmer juga mengangguk pada Lina Pena, memberi isyarat agar dia tidak terlalu khawatir. Setelah tersenyum pada mereka berdua, Harvey York melangkah maju, tepat di depan Chen Rensuan dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, apakah kamu sudah cukup tertawa? Jika kamu cukup tertawa, bisakah seseorang menjawabku? 10 miliar. Apakah kamu berani bermain? Jika kamu tidak berani bermain, keluar. Bajingan. Siapa yang kamu tegur? Pada saat ini, seorang pria berambut panjang berdiri, menatap Harvey York dari atas ke bawah beberapa kali. Lalu menatap Harvey York melalui lubang hidungnya. Kamu bahkan tidak melihat penampilan anak laki-lakimu. Kamu pikir kamu karakter. Apakah kamu berhak berteriak di depanku? Biar ku beritahu. Tuan muda. Bukannya aku tidak berani bermain. Tapi aku khawatir kamu tidak punya puluhan miliar. Kalau tidak. Tidak apa-apa. Tuan muda. Aku akan membayar kamu 10 miliar. Dan kamu mendorong kedua wanita ini. Menang. Kamu mengambil 10 miliar. Jika kamu kalah, berikan padaku.
Mendengar ini, ada ledakan tawa instan dari penonton. Terbentak. Sebelum suara itu selesai berbicara, Harvey York melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu menamparnya dengan punggung tangan. Sebelum pria berambut panjang itu sempat mengatakan apapun, dia sudah berteriak, dan ada bekas tamparan merah cerah di wajahnya. Selain itu, dia terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah Harvey York menamparkan tamparan ini, dia mengeluarkan tisu dan menyeka jarinya, dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu sudah bangun?" Bab 6775. Jika kamu bangun, berlutut saja dan minta maaf kepada kedua wanita itu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Lawannya sombong. Tapi jelas Harvey York sedikit lebih sombong dari mereka. Para penonton di sekitar tercengang. Ini adalah pertama kalinya aku melihat anak laki-laki yang begitu tampan. Pemuda berambut panjang itu akhirnya sadar pada saat ini. Dia menutupi wajahnya, menggertakkan giginya dan berkata, "Bajingan, kamu berani menyentuhku," bentak. Harvey York menamparkan forehandnya lagi. "Apa salahnya menyentuhmu? Tidak bisakah kamu bergerak? Apakah kamu ingin aku mencoba menyentuhmu 10 atau 8 kali?" Pemuda berambut panjang tidak menyangka bahwa Harvey York akan berani bergerak dalam keadaan seperti itu. Dan dia dipukuli dengan tercengang. Dia menutupi wajahnya yang bengkak seperti kepala babi. "Bajingan. Apakah kamu berani menyentuhku? Ayo, bunuh dia. Aku akan mencabik-cabiknya." Tepat ketika sekelompok pria dan wanita hendak berdiri, Chen Rensuan, yang sedang minum teh, meletakkan cangkir teh di tangannya, melambaikan tangan kanannya, dan berkata dengan tenang, "Kalian, apakah semua orang buta? Aku tidak tahu bahwa orang yang berdiri di sana adalah Mandy Zimmer, Nona Zimmer, kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin di Mordu. Kalian bahkan berani memprovokasi Nona Zimmer. Bagaimana anak laki-laki kecil yang dia besarkan tidak membuat wajahmu membengkak?" Setelah memarahi orang-orangnya, Chen Rensuan melirik Mandy Zimmer dan berkata, "Nona Zimmer, saudara laki-laki aku semuanya berdarah panas, impulsif dan mudah tersinggung. Dan semuanya berbicara dengan kasar. Aku sudah memberi mereka pelajaran. Bahkan jika kamu ingin mereka menyajikan teh dan meminta maaf, aku melakukannya. Tapi aku memberi pelajaran pada bawahanku. Sebagai orang yang baik, bukankah kamu juga harus memberi pelajaran pada bawahanmu? Bisa memintanya pikirkan setelah beberapa tahun makan makanan lunak, mulutmu akan menjadi keras. Tidak hanya berani berteriak, tapi juga berani memukul orang. Itu benar-benar tidak masuk akal. Ini tidak hanya akan memengaruhi reputasimu di sini, tetapi juga akan membuat semua orang merasa bahwa keluarga Jin di Mordu tidak boleh kalah. Mengerti? Pada saat ini, Chen Rensuan memandang rendah Harvey York sama sekali. Jelas dia sama sekali tidak menganggap Harvey York sebagai karakter. Semua orang yang hadir mengejek Harvey York dan Mandy Zimmer. Mereka tidak tahu siapa Harvey York. Dan mereka semua berpikir bahwa Mandy Zimmer telah secara khusus menemukan seorang anak laki-laki untuk membuat masalah. Tujuannya sangat sederhana, yaitu membiarkan mereka turun di arena tinju bawah tanah ini, agar tidak kalah banyak. Jika bukan karena 2 tamparan Harvey York barusan, dia menamparkan wajah pemuda berambut panjang itu seperti kepala babi. Aku khawatir saat ini beberapa orang akan curiga bahwa dia ada di sini hanya untuk berpura-pura. Pada saat ini, adegan itu dalam kekacauan. Mandy Zimmer memandang Chen Rensuan dengan sedikit cemberut, lalu berkata perlahan, "Harvey York bukan anak nakal. Dia kekasihku. Di sini, apa yang dia katakan bisa mewakili apa yang aku katakan. Janjinya juga janjiku.
Dia ingin bertaruh 10 miliar dalam satu putaran. Jadi bahkan jika tim ke-9 kami menjual segalanya, kami akan menghasilkan 10 miliar untuk bermain denganmu sampai akhir. Apakah kamu mengerti? Mendengar ini, Chen Rensuan memiliki ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Jadi begitu. Itu bukan anak laki-laki biasa, tapi anak laki-laki yang makan makanan keras. Tidak heran kamu berbicara begitu keras. Jika aku memiliki kemampuan ini, kata-kataku akan 100 kali lebih keras daripada orang ini. Cukup omong kosong. Harvey York berbicara dengan acuh tak acuh. Katakan saja padaku secara langsung. Apakah kamu berani memainkan game ini denganku? Bertaruh game ini. Bab 6776. Orang-orangmu adalah juara tinju atau raja pedang. Setiap dari mereka terlihat luar biasa. Dan nama mereka sangat bergema. Sepertinya masing-masing dari mereka dapat mendorong dunia secara horizontal. Harvey York berbicara dengan acuh tak acuh. Bukankah yang kamu lakukan hanya mencoba mengosongkan cabang ke-9? Jika itu masalahnya, apa buang-buang waktu? Semuanya lebih cepat. Satu pertandingan menentukan hasilnya. Tentu saja. Jika kamu takut, kamu juga bisa angkat bicara. Aku tidak akan memaksamu. Omong-omong. Harvey York menggelengkan kepalanya, melirik Mandy Zimmer, dan berkata, Mandy, ini membosankan. Ayo pergi. Lagi pula, itu hanya pengecut. Generasi kedua yang kaya yang muncul entah dari mana. Bermain untuk beberapa dolar dan takut dipukuli oleh orang tua jika dia kalah. Dengan orang seperti itu, tidak perlu membuang waktu. Mandy Zimmer mendengar kata-kata itu dan berkata, benar, tidak perlu membuang waktu dengan sampah. Mendengar Harvey York dan Mandy Zimmer berlari, Chen Rensuan mencibir saat ini. Menatap Harvey York dari atas ke bawah. Dan berkata, Harvey York, kamu tidak perlu menggunakan kata-kata untuk mengejarku. Aku akan memberitahumu. Bagiku, yang paling aku takuti adalah seseorang akan mempermainkan aku seperti ini. Lagi pula, bagiku, itu bukan uang yang banyak. Ini hanya bermain untuk uang. Itu sangat membosankan. Karena kamu sangat hebat. Mengapa kita tidak menambahkan lebih banyak hadiah selain 10 miliar? Harvey York berkata dengan ringan. Bagaimana cara menambahkan? Sederhana. Chen Rensuan mengulurkan tangan kanannya. Kamu menang. Aku memberimu tangan ini. Kamu kalah. Berikan aku tangan kananmu. Beli dan lepaskan. Dan bersihkan di tempat. Apakah kamu berani? Harvey York berkata dengan ringan. Aku tidak peduli apakah aku berani atau tidak. Aku hanya takut seseorang tidak mampu kehilangan. Aku tidak boleh kalah. Hanya saja, tuan muda ini selalu tidak menyukai siapapun yang berpura-pura berada di depanku. Siapapun yang berani berpura-pura, aku berani membunuhnya. Chen Rensuan menyalakan. Cerutu mengembuskan cincin asap. Dan, tentu saja, kamu bisa takut. Kamu bisa takut. Tuan muda ini bisa mengerti. Berlutut di tanah dan bersujud 100 kali. Mengatakan bahwa kakek dan aku salah. Dan tuan muda ini akan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Apakah kamu ingin berjudi? Atau berlutut? Mendengar ini, semua orang di sekitar Chen Rensuan berteriak. Nak, berlutut atau tidak? Atau apakah kamu begitu berani sehingga kamu ingin berjudi? Bisakah kamu melakukannya? Anjing kecil. Beberapa gadis cantik melingkarkan tangan mereka di dada dan menatap Harvey York. Jelas ingin melihat apakah pria ini memiliki keberanian. Dan penonton lainnya, setelah mendengar tentang kenaikan tersebut, menjadi heboh setelah kejutan awal. Lagi pula, sangat menyenangkan untuk bermain begitu besar. Adapun Mandy Zimmer, wajahnya sedikit berubah saat ini. Dan kemudian dia berbisik, Harvey York,
Jangan berjanji pada mereka. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, Mandy, tidak apa-apa. Karena orang ini bahkan tidak menginginkan tangannya sendiri. Mengapa menghentikannya? Setelah beberapa saat, ketika tangannya dipotong, kami akan memberikannya kepada anjing-anjing itu. Mendengar ini, Chen Rensuan tertawa dengan kita harus muram. Wah, aku telah melihat terlalu banyak orang sombong. Ini pertama kalinya aku benar-benar bertemu seseorang yang sombong sepertimu. Izinkan aku memberitahumu. Aku tidak akan memberi makan tangan kamu kepada anjing-anjing itu. Tetapi aku akan menggantungnya di gerbang rumahmu. Sehingga kamu dapat bertemu satu sama lain setiap hari. Setiap hari. Setiap malam. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Tetapi berkata dengan ringan. Lina Pena, siapkan kontraknya. Bab 6777. Lina Pena membeku sesaat. Tetapi dia sangat mengagumi dan mempercayai Harvey York. Jadi dia tidak banyak bicara saat ini. Tetapi dengan cepat menyiapkan kontrak. Chen Rensuan menyaksikan adegan ini. Mencibir. Dan menandatangani namanya dengan rapi. Ketika Harvey York hendak menandatangani, Mandy Zimmer tampak murung dan berkata, Harvey York, kenapa kamu tidak bertaruh denganku? Bagaimanapun, ini adalah masalah cabang ke-9. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu sejak awal. Harvey York merasakan kekhawatiran Mandy Zimmer. Dan tersenyum saat ini. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Selain itu, beberapa hal tidak bisa disembunyikan. Orang-orang datang untukku. Kamu dan cabang ke-9 hanya bertindak atas namamu. Kamu percaya padaku. Aku bisa menangani masalah ini. Mandy Zimmer tampak ragu-ragu. Apalagi yang harus dikatakan. Tetapi sebelum dia dapat melanjutkan berbicara, Chen Rensuan telah mencibir dan berkata, apakah kamu hampir siap untuk cinta selir? Jika kamu merasa tidak berani bermain, sekarang kalian berdua akan berlutut di depanku dan bersujud 100 kali. Masalah ini sudah berakhir. Siapa bilang aku tidak bisa bermain? Harvey York menepuk bahu Mandy Zimmer, lalu mengambil pena dan menandatangani. 1 jam per orang. Persiapkan sebelumnya. Setiap petinju akan dikirim. Dan pemenangnya akan ditentukan dalam 1 putaran. Apakah itu baik-baik saja? Tentu saja tidak masalah. Ketika Chen Rensuan melihat tanda Harvey York, ekspresi wajahnya menjadi sangat ketakutan. Saat dia berbalik, dia berbicara dengan ringan. Jangan khawatir. Aku akan membiarkan juara tinju aku beristirahat dengan baik selama 1 jam ini. Kalau begitu, dia akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Setelah selesai berbicara, Chen Rensuan memeluk 2 gadis menawan di sampingnya, tertawa terbahak-bahak dan pergi. Saat para penonton mendengar ini, mereka semua menjadi bersemangat, jelas menunggu pertunjukan yang bagus. Harvey York menepuk bahu Mandy Zimmer, dan berkata dengan ringan, karena kamu ingin bermain seru, kamu harus mengikuti sampai akhir. Katakan pada orang-orangmu untuk terus bertaruh, satu sama lain di awal. Bertaruh saja pada kami dan Chen Rensuan. Menang atau kalah, peluangnya 1 lawan 1, dan tidak ada batas atas. Mendengar perkataan Harvey York, Mandy Zimmer menghela nafas, lalu menyuruh Lina Pena untuk pergi bekerja. Lagi pula, banyak hal telah berkembang hingga saat ini, dan 10 miliar telah dipertaruhkan. Jadi tidak kurang dari fraksi ini, dan begitu kamu menang, kamu tidak hanya bisa mendapatkan kembali uang yang hilang hari ini, tetapi kamu juga bisa menyelesaikan masalah rantai modal cabang ke-9 sekaligus. Melihat tim ke-9 melepaskan taruhan dengan sangat mudah, semua penonton yang hadir sangat bersemangat saat ini, dan mulai bertaruh 1 per 1.
dan menilai dari arah taruhan mereka. Pada dasarnya lebih dari 90% dari mereka memilih Chen Rensuan. Bagaimanapun, dalam pandangan mereka, kekuatan Chen Rensuan dan yang lainnya terlihat jelas bagi semua orang. Apa yang disebut kekuatan Harvey York dan yang lainnya sebagian besar adalah kepura-puraan. Mengabaikan ejekan dari segala arah dan segala jenis mata mengejek, Harvey York hanya tersenyum pada Mandy Zimmer, dan kemudian berkata dengan ringan, "Pergilah, bawa aku untuk melihat petinju ke-9-mu." 3 menit kemudian, Harvey York menemani Mandy Zimmer ke ruang belakang panggung. Saat ini, hanya ada belasan orang yang duduk atau berdiri di ruang belakang panggung. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki beberapa luka besar dan kecil di tubuh mereka, dan mereka jelas berada di atas panggung. Ketika mereka melihat Mandy Zimmer muncul, semua petinju ini berdiri dan membungkuk untuk memberi hormat. Tetapi beberapa memandang Harvey York dengan provokatif. Jelas mereka memiliki banyak pendapat tentang Harvey York yang mengikuti Mandy Zimmer. Bab 6778. Harvey York tidak memperhatikan mata orang-orang ini. Hanya dengan santai melihat ke sekeliling lapangan. Dan akhirnya matanya tertuju pada seorang anak laki-laki yang baru berusia 17 atau 18 tahun. Pemuda itu jelas baru saja tumbuh dewasa. Dan ototnya telah terlatih dengan baik. Dan menilai dari tulang tubuhnya, kultivasi seni bela dirinya cukup baik. Sekilas Harvey York dapat mengetahui bahwa dengan pemuda seperti itu dengan kultivasi seni bela diri seperti itu, pemuda ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Mungkin dia adalah siswa inti yang keluar dari tempat suci seni bela diri tertentu untuk berlatih. Yang paling penting adalah petinju lain memandang Harvey York dengan kewaspadaan atau kecemburuan. Hanya pemuda ini yang memandang Harvey York dengan mata tenang. Seolah menurutnya, orang di dunia ini adalah orang biasa. Harvey York melirik Lina Pena di belakangnya. Dan Lina Pena buru-buru memperkenalkan dengan suara rendah. "Tuan Muda York, ini adalah pelayan yang diambil oleh anggota cabang ke-9 kami di bawah jembatan penyeberangan. Tidak hanya terlahir bodoh, tapi juga setia. Belakangan, cabang ke-9 kami mengetahui bahwa dia sangat berbakat dalam seni bela diri. Jadi kami melatihnya sebagai petinju." Sudut mata Harvey York berkedut. "Apa yang kamu bercanda? Jenis tulang akar ini memiliki kekuatan seorang prajurit raja di usia muda. Apakah ini bisa diambil di bawah flyover? Itu hanya lucu." Lina Pena tidak memperhatikan perubahan ekspresi Harvey York, tetapi melanjutkan. "Juga, Tuan Muda York, meskipun lelaki kecil ini bekerja keras, dia juga sangat berbakat. Tapi kekuatannya saat ini lebih rendah di antara para petarung ini. Jika dia diizinkan bertarung, dia mungkin akan langsung dibunuh oleh juara tinju Chen Rensuan." Mandy Zimmer juga mengangguk dan berkata, "Benar, bakat dan akarnya bagus. Jika itu normal, biarkan dia memainkan beberapa pertempuran lagi. Latihan dan latihan. Menurut aku tidak apa-apa. Tapi yang berikutnya benar-benar terlalu penting. Jadi, aku pikir lebih baik tidak memilih dia." Harvey York menggelengkan kepalanya. Lalu berkata dengan penuh minat, "Kamu tidak mengerti seni bela diri seperti aku. Prajurit adalah yang paling takut menjadi penakut sebelum berperang. Lihat petinju lainnya. Saat aku melirik, meski mereka semua memberontak, mereka semua secara naluriah menghindari tatapanku. Karena mereka takut aku akan memilih mereka untuk bermain." Mendengar kata-kata Harvey York, corak para pejuang itu berubah. Tetapi mereka juga tahu bahwa Harvey York tidak berbicara omong kosong. Jadi mereka tidak berani menjawab saat ini. Hanya pria kecil ini yang baik. Dia tidak hanya menghadap langsung ke pandanganku, tetapi juga terlihat tanpa rasa takut. Jelas,
Dia tidak peduli apakah aku memilihnya atau tidak. Atau haruskah aku katakan, jika aku memilihnya, dia akan lebih bersemangat. Hati seni bela diri semacam ini. Kepercayaan semacam ini tidak tertandingi oleh orang lain. Jadi, aku memilih dia. Mandy Zimmer sedikit terkejut. Dan berkata, tapi, percayalah padaku. Harvey York mengangguk. Beri aku 5 menit. Aku akan mengobrol baik dengannya. Aku percaya dia akan memberi kita kejutan besar lain kali. Melihat ekspresi tekad Harvey York, Mandy Zimmer akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Tetapi, mengangguk dan memberi isyarat. Segera, seseorang membawa petinju muda itu. Tatapan acuh tak acuh pihak lain terkunci pada Harvey York. Dan setelah beberapa saat, dia sedikit menyeringai. Menunjukkan bahwa kamu memiliki sikap yang cerdas. Bab 6779. 1 jam kemudian, Harvey York dan rombongannya muncul kembali di kursi VIP. Chen Rensuan dan rombongannya, yang telah menunggu mereka, menyeringai saat melihat Harvey York muncul. Dan berkata, "Nak, sudah 1 jam. Sudah waktunya untuk bertarung. Aku pikir kamu luar biasa. Apakah kamu ingin memikirkan akhirmu? Jika kamu mengakhirinya sendiri, aku bisa membiarkan juara tinjuku membantumu." Jelas, Chen Rensuan tidak hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk menguji kekuatan Harvey York, tetapi juga berencana untuk membunuh Harvey York secara langsung. Harvey York tersenyum tipis, dan berkata, "Bagaimana kamu bisa membunuh ayam dengan palu godam? Apalagi bawahanmu. Bahkan jika ayahmu melakukannya sendiri, dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku melakukannya." Mendengar kata-kata konfrontatif Harvey York, mata Chen Rensuan menjadi sangat dingin. Jelas, dia tidak pernah menjadi sasaran seperti ini dalam hidupnya. Melihat suasana pertarungan di dalam ring, suasana di dalam ring tinju semakin mencekam. Lagi pula, permainannya bahkan belum dimulai, dan kedua belah pihak saling berselisih. Belum lagi konfrontasi formal antara kedua belah pihak dalam beberapa saat. Segera, Chen Rensuan menarik napas dalam-dalam dan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan perselisihan verbal. Dia hanya menatap Harvey York dengan dingin dan berkata, "Cepat dan mulai." Aku juga membuat janji dengan beberapa selebritas internet besar malam ini untuk bersenang-senang. Jangan buang waktuku. Tentu saja. Aku masih ingin memamerkan kemenangan malam ini bersama gadis-gadis cantik itu. Ketika aku selesai memamerkan tangan kananmu, aku akan melemparkannya kepadamu besok. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Chen Rensuan acuh tak acuh. Seolah-olah akhir ceritanya sudah hancur saat ini. Baginya, setelah konflik antara Harvey York dan Chen Jiagou dimulai, dia secara khusus menunggu Harvey York di sini. Sudah direncanakan selama berhari-hari. Dan akhirnya jaringan ditutup. Tentu saja dia ingin melihat hasilnya. Melihat kedua belah pihak akan menjadi serius. Semua penonton mulai mengibarkan bendera mereka dan berteriak, "Mulai! Mulai! Mulai!" Oke. Karena semua orang sangat menantikannya. Mari kita mulai. Harvey York membuka mulutnya dengan ringan. Melihat bahwa Harvey York tidak secara langsung mengakui kepengecutannya, tetapi bersiap untuk membiarkan seseorang berkelahi, Chen Rensuan mencibir, lalu bertepuk tangan. Tak lama kemudian, dia melihat juara tinju di bawah komandonya berjalan keluar lagi. Juara tinju saat ini tampak seperti pembunuh. Bahkan matanya berubah menjadi merah darah. Merasakan antusiasme penonton, sang juara tinju memukuli dadanya dengan kedua tangan dan berteriak sekeras-kerasnya. Di arena, semua orang terpengaruh oleh suasana ini. Dan semua orang mulai menggoyangkan uang kertas di tangan mereka dan berteriak, "Juara tinju! Juara tinju! Tak terkalahkan! Tak terkalahkan! Bunuh dengan cepat!"
Bunuh dengan cepat. Jelas. Banyak orang bertaruh pada juara tinju dalam pertaruhan ini. Beberapa orang bahkan mengorbankan harta dan nyawanya. Menunggu saat mereka akan kaya secara langsung. Melihat suasana antusias di depannya, Mandy Zimmer terlihat sedikit pucat. Dan berkata, Harvey York, bisakah kita benar-benar menang? Jangan khawatir. Itu bukan masalah besar. Harvey York tersenyum pada Mandy Zimmer. Kami tidak hanya bisa menang kali ini, tapi juga bisa menyelesaikan banyak masalah tim ke-9-mu sepenuhnya. Tentu saja. Dengan mengambil kesempatan ini, kamu bisa menutup tempat ini. Lagi pula, jika kamu tidak menutupnya, suatu hari kamu akan kehilangan uang yang kamu menangkan. Mendengar kata-kata prihatin Harvey York, Mandy Zimmer ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, aku berjanji padamu. Setelah kejadian ini, terlepas dari menang atau kalah, ring tinju akan ditutup." Bab 6780. Mendengar persetujuan Mandy Zimmer, Harvey York berhenti berbicara omong kosong dan memberi isyarat secara langsung. Segera mengikuti tindakannya. Seorang pemuda yang terlihat jauh lebih kurus dari sang juara tinju keluar perlahan dari belakang panggung. Dia tidak memiliki semburan roh jahat seperti seorang juara tinju. Juga tidak memukul dadanya. Dia hanya mengangkat tangannya ke sekeliling dengan sikap bosan. Dengan sikap yang sangat asal-asalan. Melihat adegan tersebut, penonton langsung mencemooh. Bahkan beberapa penjudi yang awalnya ingin mencoba melihat apakah mereka bisa kembali menjadi marah dan mengutuk. Apa yang dilakukan cabang ke-9? Keluarkan pria kecil seperti itu untuk membuat masalah. Apakah kamu mengejar kematian? Dan Chen Rensuan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Lalu mereka semua tertawa terbahak-bahak. Mereka semua berasal dari tanah suci seni bela diri. Jadi sekilas mereka bisa tahu bahwa pemuda ini memang luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, betapapun luar biasa, di mana celah kekuatannya? Saat bertemu juara tinju, hanya ada satu jalan buntu. Harvey York, kamu benar-benar membosankan. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, akui saja kekalahan. Berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Apakah aku masih bisa membunuhmu? Chen Rensuan memiliki wajah mengejek. Tidakkah hati nuranimu terluka jika kamu membiarkan seorang pemuda keluar seperti ini untuk mati? Dia masih memiliki masa depan cerah dan potensi tak terbatas. Ternyata karena kamu, hari ini akan berakhir sepenuhnya. Karena itu, Chen Rensuan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dengan sikap menghina Harvey York. Di tengah ring. Ketika sang juara tinju melihat lawannya, dia sedikit terkejut sesaat. Dan setelah beberapa saat, bahkan dia dengan mata merah tidak bisa menahan cibiran. Jelas. Sebelum meninggalkan lapangan, dia menyuntikkan banyak obat dan obat genetik. Awalnya merencanakan duel hidup dan mati. Tiba-tiba bertemu dengan lawan yang begitu lemah. Saat ini, dia hanya merasa semua obat yang diminumnya sia-sia. Dan pemandangan ini membuat wajah Mandy Zimmer semakin pucat. Nak, berlutut dan mengaku kalah sekarang. Tuan, aku terlalu malas untuk bergerak. Juara tinju itu mencibir. Dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Petinju muda itu melengkungkan bibirnya dan berkata, "Ini tidak bisa diterima. Lagi pula, aku berjanji padanya bahwa aku tidak hanya harus memenangkan pertandingan ini, tapi aku juga harus memenangkannya dengan cepat. Jadi, aku khawatir aku tidak bisa bertarung. Kematian sudah dekat." Merasa benar sendiri, juara tinju itu mencibir. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Tetapi saat wasit melambaikan tangannya, dia menginjak tanah dengan kakinya dan menembak ke depan. Dalam dunia persilatan, semuanya tidak
terkalahkan. Hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Poin ini, sang juara tinju berhasil. Namun dalam menghadapi serangan menabrak juara tinju, petinju muda itu tidak berbicara omong kosong. Dengan langkah kaki yang sama, dia langsung menuju ke depan dan berjalan keluar. Adegan ini langsung membuat sudut mata berkedut. Para penonton semua terkejut, bahkan Chen Renxuan, yang merasa memiliki kesempatan untuk menang, tanpa sadar berdiri, melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Berbicara secara logis, seharusnya tidak demikian. Tapi segera, dia duduk lagi. Kali ini, dia mengeluarkan semua barang dari dasar kotak di Chenjiagou dan menggunakannya. Sekarang juara tinjunya sangat dekat dengan generasi God of War. Dengan kekuatan seperti itu, seorang raja prajurit biasa tidak akan bisa menandinginya bahkan jika dia dilahirkan kembali 100 kali. Mandy Zimmer dan Lina Pena juga sedikit cemas. Jelas, petinju yang dipilih Harvey York berada di luar imajinasi mereka. Adapun Harvey York, dia menonton adegan itu dengan acuh tak acuh, tanpa banyak ekspresi. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.